Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf pertanyaannya melenceng. Membelok pun datang. Saya seorang dokter. Suami saya hanya seorang wira swasta yang kerjanya serabutan. Sudah 2 tahun kami menikah. Melihat keadaan seperti ini, ibu dan abang-abang saya menyuruh saya bercerai. Kalau saya tak bercerai, saya tak dianggap anak lagi. Apakah saya harus bercerai, Pak Ustaz? Kalau suamimu itu baik, mengajak engkau ke jalan Allah, hanya saja ekonomi dia kurang baik, pertahankanlah. Tapi emak dan ayah sudah menyuruh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak ada ketaatan. Kalau ketaatan itu menyebabkan engkau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma wa in ja'alaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau emak bapak memaksaku untuk membuat perbuatan yang dilarang Allah, fala tuti'huma, maka kau tak perlu patuh dan taat. Tapi suami tadi baik. Kalau suami tadi sudahlah tak kerja, balik mabuk, mulutnya bau narkoba, lalu kemudian dia berzina pula, nah itu gugatlah ke pengadilan. Saya pernah mengikuti sebuah kajian dan saya berbaiat. Namun akhir ini saya sering mendengar kajian, rasanya saya ragu untuk mengikuti kajian yang lama itu. Apakah saya salah, Pak Ustaz? Karena orang beriman itu tidak boleh ragu. Kajian itu tidak mau bergabung dengan kajian-kajian Ustaz pada umumnya. Tengok dulu Ustaznya siapa, di mana. Kalau masalah baiat itu sumpah setia. Dalam PKS ada baiat. Dalam ormas organisasi ada baiat. Baiat itu sumpah setia. Saya bersumpah setia ingin mengikut organisasi ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak melenceng dari Sunnah Rasulullah. Itu janji setia, tak salah. Tapi kalau sudah dia katakan semua orang di Pekanbaru ini kafir karena tidak berbaiat kepada guru kami, satu-satunya kajian yang sampai ke Nabi hanya guru kami. Baru masuk WA-nya ke saya, Ustaz Somad, kata kakak saya hanya boleh berguru kepada guru dia, karena gurunya kepada gurunya, karena gurunya kepada gurunya, sampai ke Nabi. Kalau tidak, maka tak diterima Islamnya. Bagaimana saya jawabnya, Pak Ustaz? Sampaikan ke kakakmu, dia mesti berguru ke saya, Abdul Somad, karena Abdul Somad berguru ke gurunya sampai ke Nabi. Saya pengen tak ikut Abdul Somad, maka dia masuk neraka. Saya sedang pakai namanya dalam ilmu balaghah musyakalah. Musyakalah itu teori pikiran kebalik. Kalau dia pakai gitu, pakai balik. Bagaimana komen dia? Nah, tunjukkan sanad yang kemarin kita pelajari di An-Nur, dari sini sampai ke Nabi. Nah, tengok dia, gimana respon dia? Nah, ini kita tak boleh mengklaim-klaim kebenaran. Mau NU, Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Nahdlatul Ulama, semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya anak gadis. Ya, dari tulisannya kelihatan cantik. Insyaallah berpakaian syar'i. Namun orang tua saya melarang memakai khimar yang panjang. Dia bilang nanti tak dapat jodoh seperti laki-laki biasa. Dia takut saya mendapat jodoh seorang laki-laki yang berjenggot dan celana cingkrang. Katanya tunggu rumah tangga aja berkhimar panjang. Bagaimana cara menjelaskannya agar tak seperti menggurui, Pak Ustaz? Orang tuamu ini belum ngaji. Beruntung bertuah ibu-ibu yang anaknya ngaji. Beruntung bertuah anak muda yang orang tuanya ngaji. Sehingga kajiannya sama. Kalau tidak banyak orang tua cemas. Orang tua lebih cemas anaknya ngaji daripada pecandu narkoba. Takut saya, Pak Ustaz, anak saya ikut ISIS. Nih, maka engkau tak pernah tua di depan orang tuamu, karena orang tuamu jauh lebih tua daripada engkau. Jangan nanti pulang pengajian, Ma, ya, duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama lewat buku, pergi buku tentang hijab syar'i. Kedua, share video Ustaz yang meyakinkan lah. Video Buya Yahya yang pakai sorban. Ustaz Somad jangan. Tengok Ustaz apa ini gitu. Tengok yang bergaya, yang serius. Assalamualaikum warahmatullah, tentang aurat anak-anak kita yang bagus itu adalah, tunjukkan sama dia. Kemudian pula cari orang yang cakapnya dia dengar. Bapakmu ini siapa yang cakapnya dia dengar? Atasannya Pak Ustaz, atasannya ngaji tak? Ngaji, duduk sama dia, panggil, cerita. Bupati di Riau ini ada yang ngaji, gubernurnya mengaji, wali kotanya mengaji, anak-anak buah dia pegawai. Nah, suruh ngomong sama dia. Nenek mama, orang yang didulukan selangkah ditinggikan seranting, batangnya tapi pesanda, daunnya tapi benaung, akarnya tapi beselo. Suruh ngomong sama dia. Insyaallah. Tak juga nanti sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Sumum bukmun umyun fahum. Tunggu aja sampai dia mati. Ada tak hadis atau ayat menjelaskan tentang bolehnya minta cerai kepada suami istri mandul? Karena ada jelaskan, tolong Pak Ustaz. Ada namanya dalam fikih al-muyub al-musawwahah, cacat-cacat yang menyebabkan boleh menuntut tolak. Di antaranya penyakit kusta, penyakit supak berbelang-belang, kemudian gila, kemudian maaf cakap tersumbat kemaluan perempuan karena daging atau tulang, laki-laki kena penyakit impoten, maka dikasih waktu kesempatan berobat selama setahun, lalu kemudian setelah itu maka dia memilih. Tapi ada yang tak mau. Dulu kau pilih aku, memilih engkau, kau memilih aku, setelah itu kau terjadi penyakit karena setelah bersamaku, sampai mati kita tak akan berpisah, sampai kematian memisahkan kita. Tapi tolong kau izinkan aku nikah sekali lagi.
Jadi ada beberapa itu dibahas dalam kitab fikih nikah. Fikih nikah di Pekanbaru ini sudah ada ustaz-ustaz spesialisasi fikih ekonomi Islam, Ustaz Hasbullah LCMA, fikih muamalah, Ustaz Masriyadi LCMA, fikih ibadah, Ustaz Samsuddin Nur LCMA, fikih kontemporer, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jadi kita udah punya spesialisasi bidang masing-masing. Ustaz, saya mau tanya ini, bagaimana hukumnya kalau istri meninggalkan suaminya sudah renta? Istri juga sudah tua, dia ingin ikut anak-anaknya. Sedangkan suami sudah tua sakit-sakit, tapi tak mau ikut anak-anaknya. Ibu, jagalah bapak tuh. Dulu kan udah berjanji sampai kematian memisahkan kita. Sekarang baru batuk 2 kali dan ditinggalkan dia. Jagalah dia. Orang kalau sudah tua tuh, anak-anak kecil, ada yang lebih parah daripada anak-anak. Siapa itu? Laki-laki yang sudah tua. Dia ingin lebih diperhatikan makannya, minumnya. Nah, ini luar biasa. Ada seorang ibu-ibu jamaah haji kemarin, begitu sampai di embarkasi Batam langsung error. Pas saya kebetulan di Batam, jamaah melapor. Tadi begitu sampai di embarkasi Batam dia langsung error. Kenapa? Ditengoknya pasangan yang ngobrol dengan orang muda, cemburu dia. Langsung mengigau dia menengok cemburu. Jadi tingkat cemburunya lebih tinggi di saat dia sedang tua. Makanya perlu perhatian yang lebih. Ibu perhatikan, jangan ibu tinggalkan pergi pula sama anak. Bang, anak ini dulu sudah kandung 9 bulan 10 hari. Sekarang masanya pula dia mengurus aku. Abang uruslah diri sendiri. Oh, tak bisa begitu. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.